Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni Ningsih dengan NIM 7020011919040. Di sini saya sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Incirah Samra dan Mariani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami mengenai kepemimpinan dan berpikir sistem kesehatan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, em, langsung saja mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Ya, pemimpin adalah orang yang menjadi dan mengatur orang lain untuk diarahkan pada situasi dan pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Adapun beberapa sifat kepemimpinan yaitu yang pertama, memberi teladan tentang arti sukses kepada bawahan. Yang kedua, memberi bawahan Anda peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, jangan ragu untuk memuji keberhasilan bawahan. Yang keempat, berikan ruang untuk kesalahan. Yang kelima, delegasikan tugas tanpa banyak turut campur. Yang keenam, lebih baik bertanya daripada memberi nasihat. Yang ketujuh, bersikap ramah. Dan yang terakhir, memahami bawahan. Ya, untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Incirah Samra. Kepada Saudari Incirah, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang ada dalam Al-Quran. Nah, adapun prinsip kepemimpinan itu dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama ada amanah, adil, syura atau musyawarah, dan yang kelima amar ma'ruf nahi munkar. Nah, seperti kita ketahui, pemimpin adalah kepala dari seluruh staf yang ada. Nah, dalam Al-Quran menyebutkan prinsip kepemimpinan antara lain amanah, adil, musyawarah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam kontemporer, diartikan atau hal yang percaya. Amanah ini merupakan salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amanah ini merupakan Al-Quran menyebutkan prinsip-prinsip kepemimpinan ada 4. Di antaranya yang pertama adalah amanah. Nah, amanah ini diartikan dengan kejujuran, kepercayaan, atau hal yang dapat dipercaya. Nah, mengapa amanah perlu ada dalam sifat kepemimpinan? Karena kekuasaan adalah amanah. Karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan ini menurut Said Agil Al-Munawwar menyiratkan bahwa ada 2 hal. Yang pertama, apabila manusia berkuasa di muka bumi ini menjadi khalifah, maka kekuasaan yang diperoleh sebagai satu pendelegasian kewenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah sumber segala kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki hanya sekedar amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat relatif, yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Nah, dalam konteks ini kedua, karena kekuasaan itu pada dasarnya adalah amanah, maka pelaksanaannya perlu amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh tanggung jawab, jujur, dan memegang teguh prinsip sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam
Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ini menggambarkan secara majas atau dengan ungkapan betapa beratnya amanah, maka berat juga pertanggungjawaban hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka seorang pemimpin sangat harus amanah. Nah, yang kedua, prinsip kepemimpinan dalam Al-Qur'an adalah adil. Yang mana adil ini diartikan sebagai sesuai porsi dan tidak pilih kasih. Apa kaitannya adil dengan berpikir sistem kesehatan? Ya, tentu sangat penting dalam sistem kesehatan adil, tidak pilih kasih terhadap anggota dan lain sebagainya, tidak pilih kasih terhadap pasien, anggota, staf dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah syura atau musyawarah, yang mana musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Musyawarah ini berasal dari kata syawara yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Paralel dengan definisi ini, kata syura makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari keputusan yang akan diambil berdasarkan musyawarah. Selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengapa kepemimpinan perlu ada amar ma'ruf nahi mungkarnya? Karena seorang pemimpin adalah contoh, adalah teladan bagi bawahannya. Maka seruhan untuk berbuat baik, seruhan mencegah dari perbuatan ini salah satu ikhtiar untuk dapat mencapainya tujuan, dapat mencapainya keberkahan dalam sistem, salah satunya ini dalam sistem kesehatan kita. Nah, baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam prinsip kepemimpinan dalam Al-Quran. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, yaitu Terima kasih kepada Saudari Insirah Samrah. Selanjutnya penyampaian materi kami persilahkan kepada Saudari Mariani. Kepada Saudari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem dan berpikir sistem. Definisi sistem menurut WHO adalah suatu sistem yang dimana sistem yang dapat memecahkan masalah untuk sebagian dari masalah yang lebih luas yang bersifat dinamis. Misalnya masalah kepatuhan, misalnya masalah nggak potongin nanti tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem dan berpikir sistem. Definisi sistem menurut WHO yaitu menekankan pada suatu pendekatan dalam memecahkan masalah, yaitu pada laporan tentang aplikasi berpikir sistem dalam sistem kesehatan menurut WHO pada tahun 2009, yaitu sistem merupakan suatu pendekatan untuk memecahkan masalah dengan masalah sebagai bagian dari masalah yang lebih luas yang bersifat dinamis. Peter M. Senge dalam bukunya mengatakan berpikir sistem adalah disiplin ilmu untuk melihat fenomena secara utuh, bagaimana mengidentifikasikan pola perubahan dan memahami keterkaitan antar bagian dan membentuk karakteristik suatu sistem. Adapun tujuan sistem yaitu sistem yang tidak hanya dapat menghasilkan hasil yang sama dengan cara yang berbeda di lingkungan yang sama atau di lingkungan yang berbeda pula, tetapi maksud dari sini
Sistem adalah suatu sistem yang harus dapat merespon dengan cepat perbedaan secara berbeda yang ada di lingkungan yang sama atau berbeda untuk menghasilkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan. Dengan kata lain, sistem harus dapat beradaptasi dengan cepat dan baik. Itulah pengertian sistem dan berpikir. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Mariani. Selanjutnya, saya persilahkan kembali kepada Saudari Insirah Samra. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik berpikir sistem. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik berpikir sistem. Yang mana berpikir sistem ini bukanlah metode yang harus dijalani sebuah karakter atau perilaku yang mencerminkan pemecahan masalah secara menyeluruh. Yang mana menurut Bethel Fisher 2015 dalam bukunya yang berjudul Application of System Thinking to Health Policy and Public Health Ethics menyatakan ada 8 karakteristik berpikir sistem, yaitu yang pertama, memandang masalah secara keseluruhan. Yang kedua, cenderung mendorong pada kemajuan. Yang ketiga, selalu melihat adanya ketergantungan antara elemen. Yang keempat, lebih memperhatikan jangka panjang. Yang kelima, fokus pada struktur masalah, bukan saling menyalahkan. Yang keenam, sebelum membuat keputusan, kadang menyertakan atau mempertimbangkan sesuatu yang paradoks atau tidak bisa. Yang ketujuh, membuat pemetaan dan simulasi untuk memperlihatkan sistem. Yang kedelapan, menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem. Ya, terima kasih Sekian. kepada Saudari Insira. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, selanjutnya kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri. Adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu kepemimpinan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasikan dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disertai dengan prinsip amanah, adil, suroh atau musyawarah, dan amar bin al-ma'ruf wa nafi al-munkar. Sedangkan berpikir sistem adalah disiplin ilmu untuk melihat fenomena secara utuh yang bertujuan adalah sistem yang tidak hanya dapat menghasilkan hasil yang sama dengan cara yang berbeda di lingkungan yang sama, tetapi juga hasil yang berbeda di lingkungan yang sama dan berbeda pula. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi